saling melayani, marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas suara kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, karismatik, saling melayani, marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia, itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, pagi hari ini kami membuka hati untuk kuasa Roh Kudus-Mu. Jamah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
untuk rahmat Tuhan. Ku buka hati, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai renungan, mari kita naikkan doa permohonan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Bapa penguasa alam semesta, Allah Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan, yang kami sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu hari lepas hari. Ini Bapa, kami Engkau telah bangunkan dari tempat tidur kami. Sejak kami Engkau bangunkan, kami bergegas mencari Engkau, mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan-Mu, karena Engkau masih memberi kesempatan untuk kami bersekutu di frekuensi ini, bersekutu bersama-sama saudara kami, untuk menyatukan hati pikiran kami, untuk merenungkan firman yang akan Kau berikan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Johan. Bapa siap mendengarkan firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Engkau berikan hikmat malipat untuk hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan apa yang akan disampaikannya. Kami menyendingkan telinga kami, mendengarkan, merenungkan, menyimpan di dalam hati, lebih-lebih Bapa, firman yang akan kami terima, selalu kami lakukan dalam kehidupan karena penyertaan Roh Kudus. Kami bersyukur Bapa di pagi hari ini untuk bersama-sama saudara kami memuji, berdoa, membaca firman, menaikkan permohonan-permohonan yang ada dalam kehidupan anak-anak-Mu, baik yang merasakan sakit penyakit. Semua Bapa akan dibawakan saudara-saudara kami yang akan membawakan doa syafaat. Bapa, kami berdoa bersama-sama saudara-saudara kami yang sudah mengabsenkan diri, sudah setiap pagi akan rindu mendengarkan suara-Mu, firman yang kami dengarkan, kami pelajari dari Mazmur pasal 26 ini Bapa. Engkau mampukan untuk kami terima firman-Mu, dan alat-alat komunikasi kami juga Engkau berkati yang akan kami pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Apa yang disampaikan menjadikan berkat bagi kita semua.
Bapak jalannya renungan dari awal pertengahan, mungkin kami mohon doa ini terselip dosa-dosa, juga mohon pengampunan-Mu. Doa yang jauh kurang sempurna, Bapak sendiri yang sempurnakan. Dalam kasih karunia Tuhan, hanya kami mohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang hidup, dan Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Monggo yang pujian. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua, harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita masing-masing, kita akan cermati, kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai yang ke-12. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12 ini judulnya adalah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan, dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah hatiku dan hatiku. 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. 4. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada kumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. 9. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. 11. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. 12 atau yang terakhir, kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Kita yang terambil dari Mazmur pasal 26 ini ayat 1 sampai 12, yang mana nanti kita akan renungkan bersama Bapak Pendeta Johan dari Kota Temanggung. Untuk itu berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang terlebih berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengarkan akan firman Tuhan, lalu diperbuatnya di sepanjang kehidupannya. Orang itu seperti tanaman yang tumbuh di tepi aliran air,
yang akarnya selalu merambat ke dasar air dan menimbulkan hijau daunnya, menjadi subur dan akan berbuah lebat pada musimnya. Demikian pula orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu diperbuatnya akan diberkati Tuhan dengan berkat yang limpah. Amin. Monggo Pak Radmin. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang datang dari jauh ke tujuanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari surga yang tinggi, Engkau datang bagiku. Meskipun sekarang tak tampak wajahmu, terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kita dengarkan pujian pengantar renungan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Satu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, sedengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, sedengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, sedengar firman-Mu. Bapak Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi satukan hati, kita dengar firman Tuhan Bapak Ibu, karena di dalam Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi firman itu harus. Kenapa banyak orang stres, putus asa, hidupnya tidak punya arah, depresi. Bahkan kemarin waktu saya pelayanan ke Karimun Jawa, ada orang gantung diri, bunuh diri dengan cara menggantungkan diri. Kenapa? Rohnya tidak diisi dengan firman Tuhan. Berbahagialah bagi ini kita semua yang bergabung di frekuensi 120, yang memuji Tuhan, tapi siap dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa memuji, dan kami sebentar akan dinasihati firman Tuhan. Kami akan duduk diam, akan mendengarkan firman-Mu untuk bekal kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12 sudah dibaca. Saya akan mengulas ayat 8. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak hanya fokus kepada materi. Yang bergabung di frekuensi 120, rata-rata usia kita sudah 50 ke atas. Sudah tidak waktunya kita hidup hanya berfokus dengan hal-hal materi, dan materi. Tuhan pesan pagi ini dalam Mazmur 26 ayat 8. Aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Kita harus mulai mengubah sikap, cara pandang kita, paradigma kita, bahwa kita harus cinta rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu, di mana rumah Tuhan itu?
very simple, rumah Tuhan itu bisa dikatakan gereja. Gereja itu rumah Tuhan. 20 juga rumah Tuhan. Mazmur 90 ayat 4, kisah 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu berupa gereja, berupa tubuh kita, berupa frekuensi 120 ini rumah Tuhan. Kalau kita kembali Mazmur 26 ayat 8, pada rumahmu, pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Hari ini mari kita sama-sama katakan, aku cinta gereja, rumahku, tempat kemuliaan Tuhan bersemayam. Harusnya kita harus cinta rumah Tuhan. Cinta gereja, cinta frekuensi 120. Karena ini rumah Tuhan. Buat kita berpesta-pesta. Pesta apa? Pesta pujian, penyembahan, pesta firman Tuhan yang memotivasi menghidupi kita. Kita harus cinta rumah Tuhan. Sebab apa? Saya bacakan Mazmur 27 ayat 4. Kenapa kita harus cinta rumah Tuhan? Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Harus cinta rumah Tuhan, sebab di rumah Tuhan itu ada kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati baiknya. Kenapa satu hal harus kita minta kepada Tuhan? Kenapa kita harus suka di rumah Tuhan? Kenapa? Saya bacakan Mazmur 90 ayat 4. Nah, kenapa kita harus cinta rumah Tuhan? Mazmur 90 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti 1 hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran, jaga di waktu malam. Rumah Tuhan. Kenapa kita harus suka di rumah Tuhan? Pertama, karena kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di rumah itu, di rumah Tuhan itu. Kenapa kita harus cinta rumah Tuhan? Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, 1 hari bagi Tuhan itu hanya buat kita 1000 tahun. Jadi 1000 tahun buat manusia, perbandingannya tuh bagi Tuhan hanya 1 hari. Umur saya sudah 55 tahun. Mungkin ada bapak ibu yang umurnya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Nah, itu baru berapa jam di dunia.
belum ada 1 jam, malah hanya hitungan menit. Seribu tahun buat kita manusia yang di dunia, bagi Tuhan itu hanya 1 hari. Jadi kita ini bisa juga belum ada 1 jam di dunia ini kalau kita hitung-hitung. Coba nanti Bapak Ibu bisa otak-atik kalau pas lego, bagi Tuhan 1 hari, bagi aku 1000 tahun. Berapa jam kita di dunia ini? Hanya berapa jam kita di dunia ini? Itu sebabnya mari kita cinta rumah Tuhan. Cintai tempat ibadah kita berupa gereja. Cintai frekuensi ini yang sudah kita tentukan untuk dengar firman, untuk memuji Tuhan. Karena di sini rumah kita untuk mendapatkan makanan rohani. Jadi mari Bapak Ibu, siapa yang menghargai firman, siapa yang menghargai pujian, itu yang akan mendapat berkatnya. Saya temui banyak orang ya. Saya sering Tuhan percaya melayani ya di luar kota kadang, di luar pulau. Lalu ketemu dengan banyak orang. Kelihatannya dari luar, waduh seneng, sukacita, bahagia. Tapi ketika kita ngobrol, dekati, dari hati ke hati, dari hati ke hati, ya. Ada yang tumpakannya Mercy, ada yang tumpakannya mobil bagus, ada yang rumahnya sangat bagus. Tetapi ketika saya dekati dari hati ke hati, ngobrol-ngobrol, dari hati ke hati, saya temukan aslinya. Berkata, hidupku kosong. Betul saya punya semuanya, tapi hidupku kosong, hatiku kosong. Saya tanya, kenapa? Harapan. Lalu tak jawab. Mau butuh harapan? Mau butuh sukacita? Mau mencontoh orang yang sederhana? Dia tanya, siapa orang sederhana? Lihat itu. Ada banyak orang hidupnya sederhana, tidak punya mobil, punyanya hanya sepeda motor, rumahnya juga biasa, makannya juga biasa, pas butuh pas ono, di rumahnya juga kadang jarang tersedia makanan, di kulkasnya juga pas-pasan, tapi hidupnya bahagia. Ya, siapa itu? Saya jawab, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terima firman-Nya, mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, mengizinkan Tuhan Yesus memerintah dalam hidupnya, itu yang akan bahagia. Kenapa? Karena dia punya prinsip lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, lebih baik 1 hari di frekuensi, lebih baik 1 hari berdoa, baca firman, memuji Tuhan, daripada foya-foya di tempat lain. Siapa yang berbahagia? Apa yang hidupnya tidak akan stres, tidak akan putus asa, gampang belajar bersukacita di rumah Tuhan. Jangan sampai pandangan kita semu, jangan sampai pikiran kita, pandangan kita tertipu. Dulu kita punya pemikiran orang yang punya ini dan itu,
orang yang ekonominya bagus ini dan itu bersuka cita? Belum tentu. Orang yang bersuka cita, orang yang bahagia, orang yang hidupnya punya pengharapan, jawabannya satu. Memiliki Yesus, masukkan Yesus dalam hati kita. Caranya gimana? Diam di rumah Tuhan, memuji Tuhan, dengar firman, lakukan firman-Nya. Amin. Makanya Mazmur 26 ini mari kita renungkan. Tidak sekedar baca, tidak sekedar mendengar, renungkan. Mazmur 26 ayat 8. Aku cinta pada rumah kediamanmu, cinta rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan ada kemuliaan. Bicara dengan kemuliaan itu wis serba cukup. Pas butuh pas ono. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan. Kenapa kita sering berkata, loh saya hidupnya begini, nah kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur, hidup sederhana pun akan membuat kita bahagia, sukacita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu rumah kediaman-Mu. Firman-Mu katakan, 1000 hari di tempat lain itu tidak ada gunanya tanpa Tuhan. Engkau berkata pagi ini, 1000 hari di tempat lain tidak ada gunanya. Tetapi 1 hari di dalam Tuhan, memuji-muji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menikmati hadiratnya, itu sangat berguna bagiku. Kami akan mempergunakan tempat ibadah gereja kami, rumah doa kami, frekuensi ini untuk bertemu dengan Tuhan, karena frekuensi ini juga rumah kediaman-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur, Roh Kudus bekerja, Mbak-Mu tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi Roh Kudus jelaskan dalam hidup kami, supaya kami puas dengan firman-Mu. Ketika kami menghadapi masalah, kami kuat dan tetap kuat, tetap semangat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Amin, amin, amin. Monggo dilanjut. Swami sami muji Allah, Pangeran Mohlas, kan tansah lu berke